Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampun pada matkul Kepemimpinan Pendidikan Islam atau Profetik, yakni Bapak Profesor Dr. Atikullah, dan teman-teman yang saya cinta banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sutra Andisa. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang meneladani kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan implementasinya dalam kepemimpinan pendidikan. Jadi, kepemimpinan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan model ideal yang memadukan nilai moral, spiritual, dan sosial. Di dalam dunia pendidikan, teladan beliau menjadi dasar utama membentuk pemimpin yang berkarakter, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Pemimpin pendidikan tidak hanya mengatur tetapi juga menjadi panutan dan pembimbing bagi peserta didik serta tenaga pendidik. Selanjutnya, sifat dasar kepemimpinan. Sifat dasar kepemimpinan ada 4. Yang pertama yaitu siddiq. Siddiq atau jujur. Rasulullah selalu berkata benar dan berpegang pada kejujuran. Dalam pendidikan, kepala sekolah atau guru yang jujur akan menumbuhkan kepercayaan dan budaya kejujuran di lingkungan sekolah. Dan yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Rasulullah memegang tanggung jawab dengan penuh kesetiaan. Pemimpin pendidikan harus menjaga amanah jabatan dengan adil dan profesional. Dan yang ketiga yaitu tabligh atau menyampaikan. Rasulullah menyampaikan wahyu dengan jelas dan terbuka. Begitu pula pemimpin pendidikan harus mampu berkomunikasi efektif dan menyampaikan visi sekolah secara transparan. Dan yang terakhir yaitu fatonah atau cerdas. Rasulullah cerdas dalam strategi dan kebijakan. Pemimpin pendidikan dituntut berpikir dengan visioner dan mampu mengambil keputusan tepat dalam mengembangkan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu empati dan kasih sayang dalam kepemimpinan. Rasulullah dikenal sebagai pemimpin penuh empati dan kasih sayang. Beliau selalu memperhatikan kondisi pengikutnya dan menuntut mereka dengan kelembutan. Dalam pendidikan, empati penting untuk membangun hubungan harmonis antara pemimpin, guru, dan siswa. Kepala sekolah atau pendidik yang empatik akan memahami kebutuhan psikologis dan sosial peserta didik, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan manusiawi. Selanjutnya yaitu kemandirian dan ketegasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kemandirian dalam mengambil keputusan dan ketegasan dalam menegakkan kebenaran. Beliau tidak mudah goyah akan tekanan tetapi tetap bijak dalam menyelesaikan masalah. Pemimpin pendidikan masa kini dapat meneladani sikap ini dengan bersikap mandiri dalam membuat kebijakan berbasis data dan tetap tegas dalam menegakkan disiplin serta nilai moral di sekolah. Selanjutnya yaitu kepemimpinan melalui teladan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memerintah tetapi memberikan contoh nyata melalui tindakan. Beliau memimpin dengan hati dan perilaku, bukan hanya sekedar kata. Dalam konteks pendidikan, kepala sekolah atau guru harus menjadi role model dalam integritas, kerja keras, dan tanggung jawab.
Keteladanan pemimpin menjadi kekuatan utama dalam membentuk karakter peserta didik. Selanjutnya, implementasi dalam pendidikan. Jadi implementasi dalam pendidikan ada 4. Yang pertama yaitu kepala sekolah menumbuhkan budaya jujur dan terbuka. Yang kedua, guru menjadi teladan disiplin dan kasih sayang. Dan yang ketiga, lingkungan sekolah dikelola berdasarkan nilai amanah dan tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan dilakukan dengan cerdas, empatik, dan visioner. Dan yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari semua materi yang sudah dipaparkan tadi. Jadi, kepemimpinan Rasulullah SAW adalah model kepemimpinan universal dan relevan sepanjang masa. Dalam bidang pendidikan, meneladani sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah menjadi pondasi untuk menciptakan pemimpin yang berakhlak mulia, berwawasan luas, dan berorientasi pada kemanusiaan serta kemajuan pendidikan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.